Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Safari Zarian dengan NIM 09031182328002 dari Sistem Informasi Reguler 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi UAS mengenai hubungan antara Customer Relationship Management atau CRM dan Supply Chain Management atau SCM dalam rantai produksi skincare Wardah. Baik, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar CM dan CRM, alur produksi skincare Wardah dari bahan baku sampai ke tangan konsumen, permasalahan apa yang dihadapi hingga solusi dan ide inovasi yang akan saya ajukan. Oke, untuk slide pertama ini terdapat supply chain management atau SCM yang merupakan suatu sistem yang mengelola aliran bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen. Di mana SCM ini tidak hanya mengatur barang, tetapi juga mengatur informasi, waktu, biaya, dan hubungan dengan supplier. Sedangkan Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, di mana mulai dari pengelolaan data pelanggan, pelayanan, promosi, hingga penanganan keluhan. Dalam praktiknya, CRM itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa SCM itu berfokus pada ketersediaan produk, sedangkan CRM ini berfokus pada kepuasan pelanggan. Dan keduanya tentunya saling berkaitan. Nah, selanjutnya Wardah ini, saya pilih menjadi objek pembahasan, saya di kali ini karena merupakan salah satu brand skincare lokal yang sangat terkenal di Indonesia, di mana Wardah juga banyak ditemukan di berbagai tempat, baik itu seperti di apotek, di minimarket, toko kosmetik, atau juga di platform marketplace online. Selain itu, Wardah itu memiliki segmentasi pasar yang luas, mulai dari remaja hingga dewasa. Dengan karakteristik tersebut, menurut saya Wardah ini bisa menjadi hal yang sangat cocok lah dijadikan contoh penerapan SCM dan CRM dalam dunia industri nyata. Tahap pertama dalam SCM ini adalah upstream SCM, di mana tahap ini itu merupakan tahap pengadaan bahan baku, di mana pada tahap ini itu perusahaan menentukan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi skincare seperti air murni, surfaktan, ekstrak tumbuhan, pelembab, pengawet, dan bahan pendukung lainnya. Untuk menentukan jumlah bahan baku, perusahaan itu menggunakan sistem yang namanya MRP atau Material Requirement Planning, yang di mana sistem ini itu merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang berdasarkan rencana produksi. Data dari CRM itu seperti tren penjualan dan permintaan konsumen itu digunakan sebagai dasar dalam perhitungan untuk MRP ini, di mana masalah yang sering muncul pada tahap ini itu adalah kualitas bahan baku yang tidak konsisten serta persediaan yang tidak stabil. Jadi jika bahan baku kurang atau kualitas buruk, maka kualitas produk akhir juga ikut menurun tentunya. Setelah bahan baku kita tadi sudah tersedia dari supplier, maka tahap selanjutnya adalah pengiriman bahan baku ke pabrik, di mana pada tahap SCM ini berperan dalam mengatur jadwal pengiriman, biaya transportasi, serta keamanan bahan selama proses pengiriman. Jika terjadi keterlambatan pengiriman dari supplier, maka proses produksi di pabrik itu juga akan tertunda, sehingga dapat memengaruhi ketersediaan produk di pasar. Nah, setelah bahan baku tadi sudah sampai di pabrik, tahap selanjutnya yaitu adalah tahap, proses produksi. Di mana proses produksi dari skincare Wardah itu meliputi beberapa tahapan, yaitu ada penimbangan bahan, pencampuran, penggunaan mesin, pengujian di laboratorium, terus itu pengisian ke dalam botol, serta pengemasan. Di mana pada tahap SCM ini bertugas untuk mengatur jadwal produksi, kapasitas mesinnya seperti apa, serta memastikan bahwa proses produksi itu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah produk tadi selesai diproduksi, produk itu akan disimpan di dalam gudang. Di sini terjadi proses pengelolaan inventory atau persediaan, di mana jika perusahaan itu menyimpan terlalu banyak stok atau terjadi overstock, maka akan muncul biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, jika stok itu terlalu sedikit, maka terjadi stock out. Maka perusahaan itu tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu, sering juga terjadi gap antara rencana produksi dengan realisasi di lapangan. Misalnya karena mesin rusak, keterlambatan bahan baku, atau kesalahan perhitungan dalam permintaan.
Sebelum produk itu didistribusikan, seluruh produk yang telah diproduksi itu akan melewati tahap yang namanya quality control, di mana produk itu akan diuji dari segi keamanan, kualitas, dan kelayakan untuk digunakan oleh konsumen. Jadi produk Wardah yang telah lolos uji kualitas itu kemudian itu akan disimpan di gudang sebagai produk yang siap jual. Tahap terakhir dalam SCM itu adalah downstream SCM, yaitu tahap distribusi produk, di mana produk Wardah itu didistribusikan ke berbagai saluran seperti apotek, toko kosmetik, minimarket, serta marketplace online, di mana SCM itu mengatur jadwal distribusi, jadwal pengiriman, serta memastikan produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Di mana permasalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah keterlambatan pengiriman, serta risiko kerusakan produk selama proses distribusi barang. Jika pada tahap, distribusi terjadi keterlambatan pengiriman atau produk sampai kondisi rusak, maka konsumen akan merasa tentunya akan merasa tidak puas. Jadi konsumen itu biasanya akan, menyampaikan jadi, biasanya konsumen itu biasanya akan menyampaikan keluhan melalui layanan pelanggan atau melalui ulasan di marketplace, atau Shopee-nya Wardah. Semua, keluhan tersebut tentunya akan masuk dan tercatat ke dalam sistem, CRM juga, sehingga dapat, menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan tentunya. CRM, nah di sini CRM itu berperan dalam mengelola seluruh data pelanggan, mulai dari data pembelian, keluhan, hingga respon terhadap promosinya itu seperti apa. Jadi melalui CRM, perusahaan itu dapat mengetahui kebiasaan konsumen, produk yang paling diminati apa, serta tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu, CRM juga digunakan untuk membangun loyalitas pelanggan melalui program promosi, diskon, serta komunikasi yang lebih personal. Nah, selanjutnya di sini terdapat hubungan antara CRM dengan SCM, di mana data yang diperoleh dari CRM seperti data penjualan dan permintaan pelanggan tentunya akan digunakan oleh bagian oleh tentunya data ini itu dapat digunakan oleh bagian dari SCM sendiri sebagai dasar dalam menentukan produksi dan distribusi produk, di mana CRM ini berfungsi sebagai penyedia informasi pasar, sedangkan SCM ini berfungsi sebagai pelaksana pemenuhan kebutuhan pasar itu. Jadi dengan kata lain, CRM dan SCM ini harus berjalan secara terintegrasi agar perusahaan itu dapat, beroperasi secara efisien. Nah, selanjutnya ada permasalahan-permasalahan utama, di mana permasalahan utama dalam SCM itu meliputi keterlambatan bahan baku, tingginya biaya logistik, serta risiko kerusakan produk. Di mana sedangkan permasalahan dalam CRM itu biasanya meliputi lambatnya penanganan keluhan pelanggan, turunnya rating produk, serta menurunnya loyalitas pelanggan. Jadi, jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada citra perusahaan dan penurunan penjualan. Adapun solusi SCM dan CRM untuk mengatasi permasalahan SCM ini, yaitu tentunya dengan melakukan digitalisasi gudang, menggunakan sistem tracking pengiriman, serta menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier. Sedangkan solusi untuk CRM adalah untuk dengan membuat CRM digital yang menyediakan layanan pelanggan online serta pengolahan data pelanggan secara terintegrasi. Nah, di sini, pada tabel ini itu dapat kita lihat bahwa setiap permasalahan baik SGM maupun CRM itu dapat diatasi dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, proses bisnis akan menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol. Bisa kita lihat di sini, yang pertama itu ada upstream SCM, bahan baku. Apa masalahnya itu biasanya keterlambatan bahan baku dari supplier, dampaknya produksi tertunda. Dan di sini kita bisa menggunakan solusi yaitu gunakan MRP dan kerjasama suppliernya tetap. Selanjutnya yang kedua ada upstream SCM, secara kualitas biasanya itu tidak konsisten. Dampaknya kualitas produk itu bisa menurun dan standar kualitas audit supplier, solusinya itu melakukan standar kualitas audit supplier secara rutin.
Selanjutnya, untuk internal SCM atau inventory, biasanya masalahnya itu adalah, overstock atau stok yang berlebih. Dampaknya tentunya biaya gudang itu menjadi tinggi dan untuk solusinya memberikan sistem inventory manajemen digital. Untuk internal SCM seperti stock out, kekurangan stok itu biasanya, pengaruhnya permintaan itu tidak terpenuhi, terus, untuk solusinya melakukan forecasting permintaan berbasis data CRM. Untuk internal SCM seperti gap produksi, itu adanya perbedaan rencana dan realisasi produk, dampaknya itu waktu produksi itu menjadi molor dan solusinya itu memberikan monitoring produk secara real time. Selanjutnya ada downstream SCM seperti logistik itu, contoh masalahnya itu adalah keterlambatan pengiriman, dampaknya itu konsumen bisa menjadi kecewa dan solusinya memberikan tracking pengiriman seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, yang ini ada tracking pesanan. Nah, selanjutnya, ada downstream SCM terjadi kerusakan, di mana produk, rusak saat distribusi, dampaknya komplain pelanggan, terus solusinya itu ada standar packing dan kualitas kontrol distribusi. Selanjutnya ada CRM, terkait pelayanannya, apabila terjadi masalah tentu ada komplain, dampaknya itu rating bisa buruk, solusinya itu ada CS online 24/7 atau sama seperti sebelumnya tadi ada customer service digital. Terus ada terkait data, data pelanggan itu tidak terintegrasi, promo itu tidak bisa tetap tepat sasaran, dan tentunya sistem CRM digital harus, terkontrol dan terpadu. Dan yang terakhir itu terkait loyalitas, masalahnya pelanggan tidak loyal, dampaknya itu penurunan penjualan bisa terjadi, dan solusinya program loyalitas dan, ada promo secara personal. Baik, selanjutnya di sini terdapat, inovasi ide yang bisa diterapkan, di mana ide inovasi yang saya tawarkan adalah penerapan sistem Smart SCM dan CRM yang terintegrasi berbasis data secara real time. Dalam sistem ini, data penjualan dari CRM itu akan langsung terhubung dengan sistem produksi dan gudang. Jadi ketika permintaan meningkat, sistem secara otomatis akan menyesuaikan jumlah produksi dan melakukan pemesanan bahan baku itu ke supplier. Adapun manfaat dari ide yang saya sampaikan tadi, ini tentunya akan membuat produksi itu menjadi lebih efisien, persediaan lebih terkontrol, biaya operasional itu dapat ditekan, serta kepuasan pelanggan itu bisa lebih meningkat, dan selain itu perusahaan juga dapat merespon perubahan tren pasar dengan lebih cepat. Nah, baik, kita masuk ke bagian terakhir terkait kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa SCM dan CRM ini memiliki peran yang sangat penting dan saling berkaitan dalam rantai produksi skincare Wardah, di mana SCM ini memastikan ketersediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, sedangkan CRM itu memastikan pelanggannya itu bisa merasa puas dan tetap loyal terhadap produk. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan dari CRM dan SCM dalam rantai produk skincare Wardah. Jadi dengan penerapan SCM dan CRM yang baik tentunya industri skincare lokal seperti Wardah itu bisa semakin bersaing di tingkat nasional maupun global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.